Ya, jadi memang fungsi utama dokter okupasi adalah tadi uh, mencegah penyakit akibat kerja, Dan mencegah juga kecelakaan kecelakaan kerja, kerja. tindakan rencana tindak lanjut ya untuk kita selesaikan atau tambah kita minimalisir lagi sehingga resiko-resiko untuk terjadinya penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan di tempat kerja itu bisa kita minimalisir lagi, Dok. Halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di podcastnya Sentra Medical Hospital Group. Kali ini atau pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang menarik mengenai peranan kedokteran okupasi ya, dan pelayanan apa saja sih yang bisa atau dapat dilakukan oleh bidang kedokteran okupasi ini. Untuk itu saya sudah kedatangan narasumber spesial dari Sentra Medica Hospital Cisalak, yaitu Dr. Muhammad Arif Budiman, SPOK MKK. Selamat datang Dokter Budi. Ya, selamat Pak. Selamat siang, Dok. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah, syukurlah. Baik dok, ini kita mau membahas bidangnya Dokter Budi nih, di bidang kedokteran okupasi. Jadi mungkin dok, orang awam atau sobat sentra masih belum begitu familiar ya dok dengan yang namanya kedokteran okupasi. Mungkin dokter bisa menjelaskan dok secara simpel kepada sobat sentra, apa sih dok yang dimaksud dengan kedokteran okupasi itu? Oke. Terima kasih, Dok. Nah, jadi memang kedokteran okupasi itu ilmu yang baru ya, Dok ya. Mungkin tidak umum seperti teman-teman lainnya, klinisi THT, OPT. Ya, jadi ilmu kedokteran okupasi ini adalah cabang, Dok, dari ilmu kedokteran komunitas. Dan saat ini baru ada di FKUI saja, prodi atau pendidikannya. Jadi di universitas lain, di tempat lain itu belum ada. Sehingga mungkin ya wajar kalau masih belum dikenal ya, Dok ya. Jadi kedokteran okupasi ini terkait kesehatan kerja, Dok. Kita memberikan pelayanan kepada individu pekerja dan juga komunitas pekerjanya atau perusahaan. Itu, Dok. Oke, jadi memang belum banyak center pendidikan ya dok Ya. yang membuka program studi atau PPDS dokter okupasi. Oke, jadi memang butuh promosi nih dok ke masyarakat biar masyarakat makin tahu dan makin paham peran daripada dokter okupasi. Baik, tadi dokter menjelaskan bahwa ini terkait dengan kesehatan kerja. Nah, mungkin konsepnya secara detail tuh dok seperti apa sih dok? Yang diurus oleh dokter okupasi kesehatan kerja ini seperti apa dok? Baik, Dok. Jadi kesehatan kerja yang diurus oleh dokter okupasi sebenarnya cukup luas ya, Dok. Yang kita beririsan dengan beberapa profesional lainnya seperti industrial hygienist ataupun kesehatan lingkungan. Jadi kalau di kami di kedokteran okupasi lebih kepada pencegahan, penata laksanaan terkait penyakit akibat kerja, Dok. Terus penilaian kelayakan kerja, terus penilaian kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu, dan juga evaluasi kembali bekerja pada karyawan-karyawan yang memiliki keterbatasan ataupun gangguan di kesehatannya. Jadi kita lebih terkait medisnya supaya pekerja tersebut bisa bekerja dengan produktif, dengan optimal, dengan kondisi medis dia yang ada saat itu, Dok. Oke, dok, ini mungkin juga masyarakat Sobat Sentra masih belum jejak nih pemahaman perbedaannya. Apa sih dok bedanya dokter okupasi dengan dokter umum ataupun juga dokter dengan spesialis yang lain gitu dok? Ya, jadi kalau ilmu kedokteran okupasi ini sebenarnya sudah termasuk dokter spesialis ya dok ya. Kita spesialisasi di bidang tadi kedokteran kerja atau occupational medicine kalau di luar sana. Jadi memang kita bisa memberikan pelayanan ke individu pekerja ya tadi kalau dia butuh kelayakan kerja dengan kondisi medis tertentu, terus misal dia sudah kena kecelakaan kerja, terus ada kecacatan yang diakibatkan karena kecelakaan itu kita bisa nilai, terus kita bisa hitungkan untuk kita bantu klaimkan, dok. Biasanya di BPJS Ketenagakerjaan terkait kompensasi. Terus nanti kembali pekerjaannya juga kita bisa lakukan programnya, kita evaluasi, kita maksimalkan fungsi kesehatan yang dia miliki saat itu. Misalnya sudah diobati dengan maksimal, tapi ternyata masih ada kecacatan akibat dari kecelakaan itu atau penyakit akibat kerja tersebut, kita bisa sesuaikan dengan kemampuannya dia dan juga
tugas-tugasnya dia, apakah masih bisa uh, difungsikan dengan maksimal atau tidak nantinya. Iya. Gitu, Dok. Berarti gini dok, boleh nggak assessment itu dilakukan oleh teman-teman sejawat dokter umum? Atau memang ini nggak bisa nih, ini harus khusus nih dokter okupasi nih yang melakukan assessment itu semua. Sebaiknya sih dilakukan oleh dokter okupasi ya dok, karena kita dibekali kompetensi khusus tadi. Ada lingkungan kerja pada saat kita kuliah dulu mungkin belum ketemu ya dok, namanya toksikologi industri. Betul. Itu makanan apa ya, terus nanti ada hygiene industri. Itu ilmu yang dulu waktu kita S1 mungkin belum pernah kesentuh. Nah, di kedokteran okupasi kita belajar detail terkait lingkungan kerja, toksikologinya ya, atau bahan-bahan kimia tertentu yang bisa nyebabin masalah kesehatan tertentu. Terus juga pengukuran lingkungan kerja, misalnya kebisingan, fisika, kimia, ergonomi, biologi, psikososial juga, karena kesehatan kerja itu luas juga sih dok, gitu. Jadi kalau dengan teman-teman lainnya itu mereka belum mendapatkan kompetensi-kompetensi tersebut ya. Jadi kan setiap spesialisasi biasanya ada kompetensi tertentu yang khusus untuk spesialisasi itu, makanya ada spesialis itu. Jadi kami dibekali beberapa kompetensi khusus tadi untuk bisa melakukan penilaian kelayakan kerja, ya, penilaian atau evaluasi kembali bekerja. Karena kadang lingkungan kerja yang kita sangka itu, yang kita pikir itu nggak sesuai dengan yang kita kira dok. Ternyata contoh di rig atau di tengah laut, kalau belum pernah kerja di sana mungkin belum tahu kayak mana. Betul. Di offshore Di ya offshore dok. di tengah lepas pantai, ternyata kerjanya nggak sesimpel itu dok. Dan mungkin satu orang bisa pegang 3 pekerjaan, 3 job desk. 3 job desk, karena ya orang di sana kan nggak mungkin banyak-banyak ya. Jadi ya yang sedikit tadi difungsikan. Jadi kita harus benar-benar tahu lingkungan kerjanya, resiko kerjanya, ya, apakah ada chemical tertentu atau posisi ergonomi tertentu yang mungkin mengganggu kesehatannya. Terus ya tadi psikososial juga ya dok, kadang kita suka kurang kita perhatikan, tapi ternyata contoh yang tadi di offshore 4 minggu di tengah laut itu pusing dok, mau kemana? Aduh, pasti nggak kebayang tuh ya. Jadi makanya kadang udah kerja aja, ya udah bisa kerja nih, atau teman-teman sejauh lainnya, ternyata di tempat kerjanya nggak sesimpel itu dok ya. Nanti ya kalau masalah kompetensi kan akhirnya akan berhubungan sama hukum ya, yang paling ditakutkan. Kalau ternyata evaluasi kelayakan kerja atau kembali bekerjanya dilakukan oleh orang atau dokter yang tidak memiliki kompetensi itu, pada saat di bawah kerana hukum habis nanti dok. Biasanya sih begitu. Ya. Baik. Ya, ini belum kejadian aja sih. Belum kejadian ya. Belum banyak aja. Betul. Gitu. Nah, berbicara kedokteran okupasi atau kesehatan kerja dok, sebenarnya apa sih dok tujuan dari kedokteran okupasi ini untuk sisi pekerjanya maupun sisi perusahaannya dok? Jadi kalau di sisi pekerjaannya tadi kita ingin meningkatkan atau menjagalah kesehatan kerjanya dia ya, fungsi kesehatannya, derajat kesehatannya kita maksimalkan ya, kita jaga, kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga dia bisa bekerja dengan produktif, dengan aman, ya, dengan minimal resiko di tempat kerjanya, sehingga outputnya tadi perusahaan akan mendapatkan tadi keuntungan dari teman-teman yang produktif, terus engagement dengan perusahaan karena dihargai ya, kesehatan itu dihargai, jadi mereka akan lebih loyal. Jadi ada banyak sih untuk pekerjanya juga untuk perusahaannya. Oke. Nih dok, ini mungkin teman-teman atau masyarakat juga masih belum begitu paham gitu. Apa saja sih pelayanan yang dilakukan oleh dokter okupasi ini dok? Apa aja yang dilakukan mereka? Jadi kedokteran okupasi ini sebenarnya pelayanannya dibagi 3. Apa saja itu dok? Secara garis besar kita melayani individu pekerja. Ya. Nanti kita dapat memberikan pelayanan tadi, penilaian kelayakan kerja kalau dia pasca sakit, pasca kecelakaan tertentu, evaluasi kecacatannya tadi, terus kembali bekerjanya bagaimana kalau memang udah ada kecacatan tertentu. Terus kita juga bisa melakukan surveillance medis atau pengawasan kesehatan
terkait karyawan tadi dengan kondisi-kondisi khusus tadi. Itu untuk individu pekerjanya. Kalau untuk terutama kita penyakit akibat kerja juga kita bisa tangani dok. Karena kan misal dia udah punya penyakit akibat kerja tertentu, kita bisa diagnosis, tata laksana, nah kita bisa kembalikan ke tempat kerjanya bagaimana. Contohnya apa dok penyakit akibat kerja? Contoh gangguan pendengaran akibat kerja. Nah ini kadang kita nggak misalnya berisik banget dia alat-alatnya gitu. Bisa ya dia menyebabkan tuli ya dok? Betul, jadi kalau memang lingkungan kerjanya ada resiko bising yang lebih ambang batas dan dia di sana tidak melakukan hierarchy of control, jadi ada eliminasi, substitusi. Jadi kalau eliminasi mungkin mesinnya diganti atau sumber bisingnya diganti atau dihilangkan bisa apa enggak, atau di eliminasi, substitusi, engineering control yang dibikinkan semacam penahan suara, atau administrative control juga bisa dilakukan, rotasi shift, jadi jangan terpajan yang berlebihan, mungkin hanya setengah hari, dan juga bisa mungkin PPE terakhir sekali itu adalah alat pelindung diri yang kita akan sarankan. Nah tadi gangguan pendengaran akibat kerja tadi kita harus lihat tadi hierarchy of control tadi yang mana yang paling bisa dilakukan, karena yang paling bawah sekali itu udah mulai paling tidak efektif dok. Jadi yang paling efektif yang atas tadi, yang eliminasi dulu, dibuang sumbernya. Tapi kalau dibuang sumbernya kayaknya nggak ada pabrik yang bekerja nanti. Nah jadi gimana? Nah tadi jadi kedokteran okupasi itu kan individu pekerja, terus komunitas pekerja atau perusahaannya. Nah tadi di komunitas pekerja atau di perusahaan kita akan kerjasama dengan disiplin ilmu lainnya seperti tadi industrial hygienist, mereka yang terkait lingkungan kerja, teman-teman HSE, teman-teman HRD juga tadi terkait administrative control. Kan nggak mungkin kita yang bikin, yang tahu jadwal dan punya sumber daya itu kan orang HRD. Terus orang KSE pasti tahu ini gimana baiknya kalau kita bikin engineering control, apakah akan menimbulkan masalah kecelakaan di tempat lain atau gimana. Nah itu kita harus sama-sama rekan di tempat lain. Jadi kita individu pekerja, terus layanan kepada perusahaannya, ya komunitas pekerja atau perusahaannya, dan masyarakat sekitar juga dong. Jadi pernah juga di daerah-daerah yang misal nih, contoh ada penggemburan gas, terus dia ada ngembur gas itu, sekitar situ ada warga di sana terdampak misalnya dengan gas-gas yang keluar dari penggemburan tadi. Itu bisa kita lakukan layanan kesehatan juga. Kita bisa mengukur pajanan gas-gas tadi disesuaikan dengan ambang batas di lingkungan normal atau enggak. Terus dampak kesehatan apa yang mereka udah punya, yang udah mereka dapatkan itu. Jadi kita bisa bantu semua aspek dari pekerjaan tadi sih dok. Untuk yang tadi untuk masyarakat, ya untuk perusahaan juga untuk pekerjaannya sendiri gitu. Oke, baik. Tadi dokter sudah bilang ada yang namanya HRD dan HSE. Ya mungkin HRD Sobat Sentra sudah tahu ya, Human Resources Department yang ngurusin sumber daya. HSE itu adalah dok Health, Safety and Environment. Oke, jadi itu istilah-istilah dalam dunia kesehatan kerja ya dok. Oke, dok mungkin bisa dijelaskan pemeriksaan prakerja sama pemeriksaan berkala itu seperti apa sih dok contohnya atau mekanismenya? Ya, kalau pemeriksaan prakerja kan berarti sebelum si karyawan ini bekerja dok? Betul. Ada pemeriksaan. Oke. Jadi sebaiknya pemeriksaan prakerja itu disesuaikan dengan prakerja, dan juga berkala itu disesuaikan dengan risiko di pekerjaannya dok, risiko kesehatan di pekerjaannya. Contoh kalau dia di tadi yang pajanan bisik, mungkin kita akan menyarankan pemeriksaan audiometri, fungsi pendengaran, karena ya tadinya dia normal aja nih, pas kerja ada masalah nggak? Nah itu yang pengen kita tahu, jangan sampai terjadi tadi penyakit gangguan pendengaran akibat kerja. Nah kita harus pantau tadi sebelumnya normal nggak dia orang, jangan sampai pas udah kerja terus dia bilang oh ini saya dapatnya dari perusahaan ini, padahal awalnya kita nggak periksa nih. Ternyata mungkin dari awal dia udah kerja terus dia minta kompensasi karena kita nggak punya data awal. Nah itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan lingkungan kerjanya dulu dok. Jadi kalau dia terpajan debu atau partikel chemical yang
lewat pernapasan mungkin fungsi parunya kita akan lakukan pemeriksaan seperti Iya. spirometri, kita akan lihat ronsennya bagaimana. Jadi disesuaikan. Jadi bukan hanya ambil darah terus tampung urin. Memang di peraturan pemerintah sudah ada basicnya dok, peraturan dasarnya apa aja sih minimal pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau berkala. Nah itu disesuaikan sama keperluan perusahaan lagi dok. Gitu. Jadi memang basicnya di pemeriksaan darahnya bagaimana, pemeriksaan urinnya bagaimana, terus kalau bisa dilakukan ronsen karena kita masih banyak endemis TBC, dan tadi sesuai dengan resiko pekerjaan yang ada karena kan tiap-tiap pekerjaan beda. Kalau kita di administrative work aja atau Di di back office, ya ngapain kita audiometri dong, spirometri kan, periksa fungsi pendengaran, fungsi ya kalau kita bisa ngobrol aja, bisa berbincang dengan aman ya ngapain. Dok, berbicara penyakit akibat kerja, mungkin secara epidemiologi atau angka prevalensi yang paling banyak penyakit akibat kerja itu apa dok? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri data untuk penyakit akibat kerja kita masih kurang bagus itu, karena tadi perusahaan masih kurang transparan, bisa jadi ya. Takut ada stigma tadi ya kan, apalagi program pemerintah zero accident, zero PAK. Nah jadi mereka menurut ya tadi, jadi akhirnya data penyakit akibat kerja kita kurang bisa dipakai. Tapi di luar negeri kebanyakan di ergonomi sih dok, di muskuloskeletal. Oke. Mungkin Sobat Sentra pengen tahu seperti apa tuh dok yang kebanyakan di muskuloskeletal, penyakit-penyakit seperti apa? Contohnya nyeri punggung bawah, ya, low back pain, terus nyeri di otot, pergelangan tangan, ya, karena tadi kita pasti menggunakan tangan untuk bekerja. Ya ada carpal tunnel syndrome, betul, CTS ya. Jadi tergantung pekerjaannya juga ada nanti tendinitis atau radang tendon, ya tergantung pekerjaannya. Tapi kebanyakan di muskuloskeletal karena manusia kan bekerja pasti dengan otot, ya, dengan rangkanya dia gitu dok. Baik, nah tadi dokter juga sudah menjelaskan mengenai ada pemeriksaan apa seseorang layak dan tidak layak untuk bekerja. Nah ini dok mungkin bisa dijelaskan kapan orang atau bagaimana dokter bisa menilai orang ini layak sama ini jangan dulu deh atau tidak layak nih. Apa patokan layak dan tidak layak itu dok? Ya. Jadi kalau kami di kedokteran okupasi kita ada langkah-langkahnya ya dok ya. Contoh untuk penyakit akibat kerja aja, mendiagnosis penyakit akibat kerja aja kita punya 7 langkah diagnosis baru keluar itu dia akibat kerja. Apa aja itu dok? 7 langkah itu? Itu kalau dia penyakit akibat kerja. Tapi kalau di tadi dokter tanya kelayakan kita juga ada langkahnya. Ada juga langkah-langkahnya dan utamanya adalah kita akan lakukan asesmen dulu di kondisi medisnya, terus disesuaikan sama tuntutan kerjanya dia, dan juga kita perlu tahu resiko kerjanya sama toleransi perusahaannya dok. Jadi kalau kondisi medis nggak sesuai sama tuntutan kerjanya, berarti kan ada masalah nih. Terus resiko kerjanya gimana? Bagi dirinya, bagi rekan kerjanya, juga bagi lingkungan sekitarnya. Contoh, dia punya penyakit TBC paru aktif, ya dia yang sakit. Tapi kalau dia bekerja, teman-temannya ini yang tertular nantinya kan. Jadi itu juga kita perlu evaluasi dan toleransi perusahaannya. Perusahaannya menerima nggak dengan kondisi medis si karyawan ini, bisa nggak masuk? Oh, disesuaikan lagi nanti dok. Jadi kita butuh andil pemberi kerja juga di situ. Oke, nah dok ini apakah dokter okupasi ini juga berperan dalam program rehabilitasi dan penempatan kembali pekerja yang pernah sakit, dulu sakit sekian bulan, terus ya oke, secara pemeriksaan udah sehat dan apa istilahnya dok return to work. Nah itu gimana tuh dok peran dokter okupasi? Menarik ini. Ya dok, jadi evaluasi kembali bekerja atau return to work evaluation itu memang kompetensi khusus yang dimiliki oleh kedokteran okupasi, dokter okupasi, sehingga kita tidak hanya tadi mencegah, terus menangani penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, tapi juga ya merehabilitasi. Jadi kita bisa bikinkan program kembali bekerja return to work-nya secara gradual atau bertahap untuk tadi pasien-pasien yang pasca sakit tertentu atau pasca celaka tertentu dengan kecacatan tertentu, kita bisa sesuaikan dengan fungsi maksimalnya dia yang saat itu ada,
mungkin kita misal contohnya amputasi nih dok di kaki karena kecelakaan kerja. Habis ya. Itu kan mungkin nggak cuma dokter okupasi, kita mungkin akan gandeng psikolog ataupun psikiatri. Karena masalah kepercayaan diri ya dok. Betul, dok. Dia sekian bulan di rumah nggak ketemu siapa-siapa, terus tiba-tiba udah sehat, wah udah harus kerja lagi. Nah belum tentu kan dia bisa beradaptasi lagi ya dok, dengan kondisi barunya sebenarnya dengan kondisi kesehatan barunya, dan dia melihat yang bikin misal dia trauma tuh dengan mesin itu, mungkin nggak dia akan balik ke situ lagi. Nah itu mungkin kita perlu dukungan dari teman-teman psikolog ataupun psikiatri ya. Nanti kita akan, nah misal si mesin tadi atau alat-alat tools yang dia kerjain tadi butuh pelatihan lagi dok, jadi kita akan menggandeng lembaga pelatihan kerja juga di return to work tadi kalau memang complicated ya. Tapi kalau dia udah pasca operasi nih di tulang kakinya berapa minggu udah nggak kerja nih, udah 2 bulan karena tadi mungkin pekerjaannya yang bener-bener manual handling, bener-bener angkat-angkut, jadi mau nggak mau butuh fisik yang bener-bener ekstra, dan dia nggak punya kemampuan atau keterampilan lain lagi selain itu, jadi mau nggak mau dia harus sehat banget dulu baru kerja. Nah itu kita harus evaluasi dia bener-bener supaya dia bisa kembali bekerja dengan aman, tidak nambah cedera, ataupun tidak malah mencelakakan teman-temannya misalnya. Jadi kita akan evaluasi mungkin beberapa minggu dulu, terus kita coba masukkan dia bekerja bertahap, tentunya dengan koordinasi ya, dengan di tempat kerjanya, dengan line manajernya, dengan atasannya. Ini bagaimana nanti kalau sudah aman semua ya mungkin dia bakal kembali bekerja dengan 100%. Jadi mungkin kita bisa gradual 50% dulu, tugasnya apa aja yang bisa dikerjakan, nanti bertahap sambil dia penyembuhan gitu sih dok. Jadi ya itu case by case sih dok, nggak bisa kita pukul rata. Ya nggak bisa, ini harus return to work kasusnya semua sama, jangan ya dok, ada special case-nya. Oke dok, ini mungkin Sobat Sentra masyarakat masih bingung nih, apakah dokter okupasi ini hanya bekerja di rumah sakit saja, atau wah ini dokter okupasi bisa kok nggak harus kerja di rumah sakit, kerja di perusahaan misalkan atau di industrialnya, atau bagaimana dok? Jadi memang ilmu kedokteran okupasi tadi luas ya dok, tidak hanya bagian klinis aja atau medis saja, tapi juga kita dibekali dengan yang tadi yang seperti ilmu-ilmu terkait lingkungan kerja. Jadi makanya banyak teman-teman dokter okupasi itu juga bekerja di perusahaan. Jadi tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan ya migas kebanyakan tambang, perusahaan manufaktur yang memang sudah aware sama kesehatan kerja. Jadi malah mungkin tidak praktek di rumah sakit, dia habis waktunya di perusahaan itu. Betul, itu juga banyak yang tidak. Jadi di okupasi sendiri ada yang ke rumah sakit, ada yang ke perusahaan, tapi ada juga yang dua-duanya. Jadi tidak melulu harus di rumah sakit ya dok ya. Betul. Dia bisa berkarir di perusahaan atau industrial kerja. Oke, paling terakhir banget dok, mungkin ada Sobat Sentra pengen ketemu dokter Budi, mau konsultasi soal kesehatan kerja, dokter itu praktek hari apa dan jam berapa sih dok di Sentra Medika Cisalak ini? Ya, di Sentra Medika Cisalak saya prakteknya di Selasa di pagi hari di jam 9 pagi hingga jam 12, dan juga di hari Jumat itu di sore di jam 15 hingga jam 18. Itu bisa konsultasi, bisa ngobrol kita untuk masalah Selasa dan Jumat ya dok? Selasa Jumat dok. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dokter Budi untuk ilmunya nih. Ini saya juga jadi banyak dapat wawasan baru mengenai kedokteran kerja atau kedokteran okupasi. Baik, terima kasih dokter, sehat dan sukses selalu dokter Budi. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama dokter. Ya, Sobat Sentra, demikian obrolan kita bersama dengan dokter Muhammad Arif Budiman, SPOK MKK. Jangan lupa ya, sekali lagi saya sampaikan gak bosan-bosannya untuk like, comment, and subscribe ya channel YouTube Sentra Medical Hospital Group. Kita akan ketemu lagi nanti dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat.